Kalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus. Saya teringat beberapa tahun yang lalu saya berkhotbah di gereja Ras Kapusin di Kuala Lumpur. Pas pula bacaan ini. Jadi pertanyaan saya waktu itu, tahukah kalian mengapa masih lebih, kalau dalam hal ini dikatakan 7 bakul penuh? Saya tanya mereka kan. Dan ya karena banyak. Dan itu lantas saya katakanlah, sedikit adat kita di sini bahwa mana pernah ada sisa. Saya katakan mengapa lebih? Karena waktu itu belum ada plastik. Ketawalah mereka. Dan kemudian sampai sekarang masih mereka namai saya pastor plastik. Mereka mengerti karena kalau di tempat kita mana bisa lebih itu. Wah, Pak masuk plastik dibawa ke rumah. Tapi tanda keajaiban memang terjadi. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, pada hari ini kita memasuki sudah mulai hari Minggu ya, masa Advent. Apa sebenarnya masa Advent ini? Asal katanya dari Adventus, kedatangan. Sebenarnya Yesus sudah lama lahir ya, 2000 tahun yang lalu. Tapi di sini karena kita begitu sangat mendambakan kedatangan itu, gereja akhirnya secara liturgis membuat dengan proses panjang mulai akhir November, sesudah hari Minggu, sesudah tanggal 30 November, maka dibuatlah masa Advent. Ada yang panjangnya 3 minggu, ada kurang lebih. Intinya ialah agar kita menantikan dan merayakan kedatangan Tuhan itu, kedatangannya yang sudah ya tanggal 25 Desember kita rayakan, dan kedatangannya yang akan datang pada akhir zaman. Jadi kedua ini dan masa kini juga, ketiga inilah yang sebenarnya dirayakan pada masa Advent. Dan Mesias yang ditunggu-tunggu itu siapakah? Dalam bacaan hari ini, dia adalah penyelamat, penyembuh. Semua tadi, kalau kita sampai dikatakan orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain diletakkan kaki Yesus, semua disembuhkan. Jadi keselamatan dan penyembuhan itulah yang akan dibawa oleh Mesias yang kita nantikan atau yang sudah kita hayati sekarang. Dialah yang membawa penyembuhan apapun. Dan yang kedua, kalau kita lihat, rupanya dia tidak akan pernah membiarkan kita kelaparan. Secara fisik dan secara rohani, takkan pernah dia membiarkan kita lapar. Di sini justru Yesus mengatakan dari hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku. Lantas dikatakan di sini mereka tidak mempunyai makanan, dan sekarang berilah mereka makan. Ada 2 hal di sini. Pertama, Yesus sebagai yang kita tunggu takkan membiarkan kita kelaparan. Dan yang kedua, Yesus mengajak para muridnya untuk ikut serta memberi orang makan. Jadi Yesus tidak ada lagi di dunia, tapi kita yang ada pengikut Yesus memberi orang makan. Karena sebenarnya di dunia ini tak mungkin ada kelaparan. Hanya banyak orang yang menimbun, kan itu. Saya masih teringat beberapa tahun yang lalu itu ya, agak sedih juga. Di Belanda terlalu banyak produksi kentang dan keju dan makanan-makanan yang lain, terlalu banyak. Sehingga pasaran terganggu, harga menjadi turun. Maka apa mereka buat? Dimasukkanlah berkapal-kapal beribu-ribu ton
dan dibuanglah ke laut. Aduh, kupikir waktu itu sekiranya ke Indonesia itu sudah kenyanglah kami, atau ke Afrika sudah kenyang beribu-ribu ton. Dan banyak memang negara-negara kaya seperti itu sengaja membuat produksinya sikit-sikit supaya harga tinggi. Atau di daerah kita juga ya, banyak orang yang kaya menimbun untuk dirinya sementara tetangganya kelaparan. Sebenarnya itu. Dan kita diajak oleh Yesus, para murid dari Yesus, hatiku tergerak. Kemudian aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Ikutlah bantu, kasih makan. Memanggil murid-muridnya. Kita dipanggil. Yang dua inilah sebenarnya yang mau kita renungkan, para bapak dan ibu. Pertama, memang Mesias yang kita tunggu itu, dia akan menyembuhkan, memberikan kelegaan, memberikan pelepasan dari segala kesulitan. Bayangkanlah orang buta bisa melihat, orang timpang, orang bisu dan seterusnya. Tidak ada dokter Katolik, pasiennya pun Katolik. Banyak penyakitnya, entah apalah penyakitnya kan. Jadi sudah mulai bulan-bulan 8 sudah berobat ke dokter spesialis ini. Diperiksa tak ada. Ini apa sebenarnya? Sampai apa? Tapi dokter ini mulai, kita masuk Advent. Pengharapan Tuhan menyembuhkan. Berdoalah Bapak, berdoa. Pasti akan sembuh karena Tuhan akan memberikan Mesias yang kita tunggu. Dan memang sebelum Natal sembuhlah dia. Dan dokter itu mengatakan, betul-betul kesembuhan Anda adalah keajaiban dari Tuhan, luar biasa. Dan kemudian si pasien yang Katolik, terima kasih dokter, karena ini kesembuhan dari Tuhan, maka tak usahlah aku bayar. Katanya pula kan, bukan itu maksudnya. Dokter benar-benar, bukan, aku bukan Yesus, aku membutuhkan ini, harus kubuat dan seterusnya. Bertengkar pula mereka di situ. Bapak dan Ibu, pada hari ini kalau dari Yesus itu gratis semua. Gratis. Marilah kita coba memberikan kepada orang juga yang bisa kita bantu masa Advent ini. Pertobatan memang itu penting. Kalau selama ini mungkin kita tidak begitu memperhatikan keluarga kita, kita harus memberikan perhatian kepada anak kita, memberikan kesembuhan kepadanya. Mungkin dia tertekan batin atau apalah itu di tetangga kita dan seterusnya. Pada masa Advent ini, mari kita tiru apa yang diperbuat oleh Yesus, pengharapan tadi. Mari kita menjadi juga ikut serta memberikan apa yang diminta oleh Yesus, sehingga Advent ini menjadi Advent persiapan yang sangat bahagia untuk menjelang Natal. Amin.